guys, di video kali ini aku mau jelasin perencanaan IP address dan kabel yang udah aku buat topologinya. Kemudian perangkat dan layanan apa saja yang akan digunakan dan alur cara kerja sampai kliennya bisa mendapatkan akses internet. Nah, di topologi ini aku buat kabel dari main router di ether satunya menuju default route dengan IP addressnya yaitu 172.16.12.214/24 sesuai dengan default gateway-nya. Kemudian di main router ini aku juga buat layanan WLAN dengan IP 10.10.10.1/29. Kemudian di sini ada uplink dengan IP 10.0.10.56/30 untuk menyambungkan main router dan akses router. Main router terhubung di ether 2, sedangkan akses router di ether 1. Kemudian akses router ether 2 ini disambungkan ke switch manageable port 1 yang disebut trunk port, sehingga satu jalur fisik dapat dilewati beberapa jaringan. Lalu dari switch manageable ini kita membuat layanan VLAN, yaitu dengan segmentasi jaringan VLAN 100 dengan IP 192.168.14.113/29. Untuk server berada di port 9 sampai 13 dan juga ada VLAN 200 dengan IP 192.168.14.49/28. Untuk jaringan berada di port 18 sampai 22. Dalam topologi jaringan tersebut terdapat beberapa perangkat, yaitu main router merek Mikrotik dengan jenis RB951 berfungsi sebagai pintu keluar utama dengan default route menuju internet. Selanjutnya ada akses router merek Mikrotik dengan jenis RB941 bertugas menghubungkan VLAN yang ada di switch manageable ke main router melalui trunk port, sehingga beberapa jaringan bisa melewati satu jalur fisik. Switch manageable merek Mikrotik dengan jenis CSS 326-24G-2S plus RM menyediakan layanan segmentasi jaringan. Terdapat juga beberapa layanan utama yang saling melengkapi untuk memastikan koneksivitas berjalan lancar dan terstruktur. Pertama, Internet Gateway berfungsi sebagai pintu keluar masuk trafik dari jaringan internal menuju internet. Biasanya diatur melalui router utama yang terhubung ke penyedia layanan internet. Kedua, ada DHCP server yang bertugas memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat klien, sehingga memudahkan pengelolaan tanpa harus melakukan konfigurasi manual di setiap perangkat. Selanjutnya, diterapkan routing statik yang digunakan untuk mengarahkan trafik menuju internet dengan jalur yang sudah ditentukan secara manual sehingga lebih terkontrol. Di sisi lain, routing dinamis digunakan untuk komunikasi antar router atau antar VLAN, memungkinkan route diperbarui secara otomatis sesuai perubahan topologi jaringan. Jaringan ini juga memanfaatkan VLAN untuk memisahkan segmen, misalkan VLAN 100 untuk server dan VLAN 200 untuk jaringan, sehingga keamanan efisiensi lebih terjaga. Terakhir, terdapat WLAN yang memungkinkan perangkat nirkabel seperti laptop dan smartphone terhubung ke jaringan melalui router atau access point. Dengan adanya WLAN, mobilitas pengguna tetap terjamin tanpa kehilangan akses ke layanan inti seperti internet maupun server internal. Alur kerja akses internet dimulai dari klien, baik yang berada di VLAN maupun WLAN. Klien VLAN mengirimkan paket data ke switch manageable, lalu diteruskan melalui trunk ke akses router. Akses router kemudian melakukan routing dan mengirimkan paket ke main router melalui uplink. Main router yang memiliki default route meneruskan paket keluar ke internet melalui interface public. Balasan dari internet masuk kembali ke main router, lalu dikirimkan ke akses router untuk VLAN atau langsung ke WLAN. Akses router mengembalikan paket ke switch manageable dan switch
didistribusikan ke port VLAN yang sesuai. Dengan cara ini, semua klien baik di VLAN maupun WLAN dapat mengakses internet karena adanya default route di main router. Dukungan dynamic routing antar router serta trunking VLAN yang memungkinkan segmentasi jaringan tetap bisa terhubung ke jalur keluar yang sama. Itu saja yang bisa aku jelasin kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. See you the next video. Dadah.